Setelah melalui berbagai cobaan dan rintangan yang besar, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akhirnya didaftarkan ke KPU oleh Koalisi Perubahan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. KPU sebagai wasit kontestasi di pesta demokrasi diingatkan untuk menegakkan profesionalitas dan juga netralitas. Informasi ini akan mengantarkan kita ke penghujung Metro This Week untuk edisi kali ini. Saya Anggi Hasibuan mewakili rekan-rekan yang bertugas undur diri pamit. Sampai jumpa. Menjelang pendaftaran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan bakal cawapres pada 19 Oktober, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan wejangan. Setahun setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2022 silam, Surya Paloh mengakui banyak rintangan dan cobaan dalam mengusung Anies sebagai calon presiden. Kita menghadapi berbagai cobaan. Kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme, ketidakpercayaan, keraguan. Seakan-akan kita dipaksa untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas, sekaligus tidak berdaya untuk memperjuangkan apa yang kita yakinin. Anies Baswedan adalah yang terbaik daripada yang baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Kita laluin tahapan itu. Dan itu juga tidak terlepas dari keyakinan kita, konsistensi sikap kita. Dan di atas semuanya itu adalah karena ridho Allah SWT. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Inilah jawaban kepada sesuatu idealisme kita untuk ikut bertanggung jawab terhadap proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Kita mencintai negeri ini. Kita ingin negeri kita ini lebih kokoh, lebih kuat, lebih bersatu, lebih memiliki komitmen yang bisa menjamin satu proses keberlangsungan untuk menatap masa depan anak cucu kita yang lebih baik dari apa yang kita perjuangkan bersama. Maka ketika kita mampu untuk berdialog kepada para founding father bangsa ini, maka saya yakin terjadi frekuensi yang sama. Bahwasanya jalan kebijakan apapun yang kita laksanakan hari ini, dan insya Allah dan beberapa saat lagi kita mengantarkan pasangan kita. Amin. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Tahapan berikutnya adalah kita memperjuangkan berhasilnya mereka, berhasilnya kita untuk mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia. Berbagai cobaan dan rintangan yang dialami Surya Paloh juga diamini dan dirasakan Anies Baswedan. Anies menyampaikan dengan nada bergetar kala mengenang momen pertama kali ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai bakal capres setahun lalu. 3 Oktober 2022, ketika Bapak Ketua Umum mendeklarasikan di tempat ini, dan sehari sebelumnya kita berjumpa berdua. Sore itu dia mengatakan, ini besar, ini tidak ringan. Bung Anies siap. Betul Pak, sudah tanya begitu.
Bung Anies siap. Ini besar. Saya bilang Bang Surya bismillah. Bila ini dijalanin sama-sama, bila ini diniati dengan niat baik dan dengan komitmen bersama, saya insya Allah siap. Dan beliau peluk saya di ruangan itu. Sesudah itu gelombang tidak pernah berhenti, menerpa terus-menerus. Apa yang sedang ditunjukkan kepada bangsa ini? Bangsa ini banyak yang bertanya, mungkin berubah di ujung, mungkin berubah di tengah. Kenapa? Karena sudah terlalu sering kita ditunjukkan pada inkonsistensi. Kita sering ditunjukkan pada sikap berubah tengah jalan. Hari ini kita menyaksikan bangsa ini sedang diberikan contoh apa itu konsistensi, apa itu keteguhan, apa itu lisan dan perbuatan. Ketika kata-kata sering dipertanyakan, bangsa ini dalam situasi terombang-ambing. Perubahan yang dikirimkan dari ruangan ini adalah perubahan tentang kepercayaan, mengembalikan kepercayaan publik pada proses politik, mengembalikan kepercayaan publik pada para pemimpin-pemimpinnya. Kita harus sampaikan, Bang Surya Paloh dengan segala macam tantangan yang dihempaskan kepada beliau, beliau menjadi contoh. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Setelah memberikan wejangan kepada pasangan Amin, 3 partai koalisi mengantarkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk mendaftarkan ke KPU. Surya Paloh berharap pemilu 2024 mewujudkan kejujuran dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu, serta kemenangan yang menciptakan kesatuan dan persatuan tanpa perpecahan. Surya Paloh juga menaruh harapan besar kepada KPU untuk berdiri tegak di atas semua kepentingan kelompok dan golongan, serta parpol peserta pemilu. Pemilu yang akan berlangsung secara tertib, tenang, diikuti oleh partisipasi publik yang lebih hebat, karena mempunyai keyakinan dan harapan bahwasanya pemilu yang akan kita jalankan nanti, insya Allah akan berjalan benar-benar sesuai dengan harapan kita semuanya, termasuk harapan dari KPU yang kami yakini berjalan baik, tertib, menempatkan nilai profesionalisme, kejujuran, berkeadilan bagi seluruh peserta pemilu, tidak hanya koalisi perubahan. Karena di atas semuanya yang kami perlu tekankan, koalisi perubahan tidak hanya bertekad untuk memenangkan kompetisi pada pemilu 2024 yang akan datang. Bukan hanya itu semata-mata. Tetapi jauh daripada itu, kemenangan dapat dicapai dengan tetap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dengan tetap memiliki bagaimana antusiasme kita, keyakinan kita, agar solidariti kita sesama anak bangsa tidak harus terpecahkan, tidak harus terusakkan oleh pemilu yang kita jalankan bersama. Inilah harapan kami. Kami yakin dan percaya ini akan bisa kita capai ketika saudara-saudara kami yang menjadi harapan daripada rakyat dan bangsa ini, yaitu Komisi Pemilihan Umum, berdiri tegak di atas semua kepentingan kelompok dan golongan maupun partai-partai peserta pemilu. Profesionalitas dan netralitas menjadi kunci penting bagi KPU sebagai wasit dalam kontestasi di pesta demokrasi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.